Yo, what's good geng? Gimana jadinya kalau seorang pria yang terlihat biasa saja ternyata adalah mantan agen rahasia paling mematikan di Korea dengan julukan Agen 66. Setelah bertahun-tahun menghilang, masa lalunya kembali memburunya. Dan kali ini bukan cuma nyawanya, tetapi nyawa putrinya juga yang jadi taruhan. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan karakter utama kita. Dia bernama Kim, yang pekerjaannya sekarang sebagai manajer di sebuah bank swasta. Sepulang dari kerjaannya, dia berjalan pulang ke rumah seperti biasa. Namun, dia tak tahu bahwa kejadian malam ini akan menjadi pembuka berbagai masalah dan tantangan dirinya sebagai seorang agen paling legendaris. Saat dia berpapasan dengan seorang bank jago di mobil, dia dengan sengaja melemparkan puntung rokok itu kepada Kim untuk memancing keributan. Namun Kim memilih mengabaikannya dan tetap melanjutkan perjalanannya. Saat hampir tiba di rumah, mobil yang sama kembali melaju kencang dan sengaja menyerempet tubuh Kim dengan kaca spion hingga ia kehilangan keseimbangan. Kejadian itu disaksikan Pak Lim, pemilik usaha penatu di dekat rumahnya. Tak lama kemudian preman tersebut turun dari mobil dan kembali memprovokasi Kim. Meski Kim berkali-kali mengatakan tidak ingin memperpanjang masalah, pria itu tetap memaksanya meminta maaf. Kim akhirnya menuruti permintaan preman tersebut, tetapi preman itu tetap memukulnya hingga tersungkur sebelum pergi begitu saja. Beruntung seluruh kejadian itu terekam kamera pengawas. Keesokan paginya, Kim kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan lalu membangunkan anaknya yang bernama Minji untuk segera berangkat sekolah. Namun Minji malah mengeluh karena ayahnya terlalu cerewet, sedangkan Kim hanya menanggapinya dengan senyuman. Saat mengisi formulir kontak darurat sekolah yang bisa dihubungi jika terjadi sesuatu, Minji pun memberikan nomor Heryong. Saat akan berangkat sekolah, dia ditanya oleh Pak Lim yang menanyakan kondisi Pak Kim semalam. Namun Minji yang tak tahu apa-apa hanya menjawab bahwa ayahnya baik-baik saja. Dan di saat Kim akan berangkat kerja, Pak Lim juga bertanya kepadanya bagaimana kondisinya setelah kejadian tadi malam. Karena terburu-buru, ia hanya menjawab singkat bahwa dia tidak apa-apa. Di dalam bus, Minji hampir terjatuh ke arah seorang siswa bernama Kim Nahun saat bus mengerem mendadak. Hilih, bisa-bisanya ada adegan romantis di genre film action kayak gini. Jadi iri, Mang Robert. Momen singkat itu membuat keduanya saling memperhatikan sebelum kembali bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat tiba di sekolah, teman Minji bilang dia mau meminjam baju olahraga miliknya. Lalu dua siswi tukang bully datang dan langsung mengejek Minji dengan mengatakan Minji beraroma seperti seorang duda. Dan bahkan sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Meskipun dipermalukan di depan banyak orang, Minji hanya bisa terdiam menahan malu. Ironisnya, saat Harry datang, kedua siswi itu langsung berubah sikap. Mereka mendadak ramah dan memuji barang-barang mewah milik Harry. Tak lama kemudian, Kim Nahun mengajak Harry berbicara secara pribadi, sementara Minji pergi ke WC. Sialnya, mereka malah ngikutin dan ngejekin lagi, tapi kali ini Minji memberanikan diri membalas. Ia mengatakan bahwa tubuhnya tidak berbau, justru aroma rokok dari mereka lah yang paling menyengat. Ucapan itu membuat salah satu dari mereka emosi hingga hampir memukul Minji. Harry pun datang dan segera menghentikan mereka. Namun, bukannya membela, Harry malah menghinanya karena terlihat menyedihkan dan tidak bisa menjaga kebersihan dirinya. Mendengar itu pun Minji hanya bisa terdiam dengan wajah penuh kekecewaan. Cerita berpindah kepada Kim yang sudah ditunggu oleh Siang A untuk mencari hadiah ulang tahun untuk Minji. Sesampainya di rumah, Kim menaruh hadiahnya di laci agar bisa memberikannya sebagai kejutan saat ulang tahun. Tak lama kemudian, ia melihat Minji sedang mencuci pakaiannya sendiri. Kim sempat menawarkan bantuan, namun Minji menolak. Karena menurutnya pakaian yang dicuci ayahnya masih sering bau sehingga ia memilih mengurus semuanya sendiri. Setelah masuk kamar, Minji diam-diam membuka media sosial Harry dan Namun. Jadi di sini kondisinya si Namun ini gebetannya si Harry, tapi kayaknya si Namun ini malah naksirnya sama si Minji deh. Saat melihat unggahan, ia tanpa sengaja menekan tombol suka. Minji langsung panik dan membatalkan, tetapi notifikasi itu kemungkinan pasti sudah lebih dulu terkirim. Keesokan harinya saat Minji mencari baju olahraga, ia panik karena tidak menemukannya di loker. Namun, rupa-rupanya para siswi perundung ini yang telah melakukannya.
Mereka membuang baju olahraga Minji ke tempat sampah. Dengan terpaksa Minji pergi ke lapangan dan memakai seragam biasa. Namun di perjalanan, Namhoon datang dan meminjamkan jaket olahraganya itu kepada Minji. Cerita kemudian beralih memperkenalkan Seong Hansu, seorang pelatih taekwondo, serta Park Jin Cheol, pria baik hati yang gemar membantu orang lain. Meski begitu, Cheol memiliki hobi yang unik, yaitu menghabiskan waktu di markasnya untuk bermain game. Hansu datang mencarinya karena ada urusan penting, namun karena terlalu asik bermain, Cheol tidak bisa mendengar ketukan pintu, hingga Hansu terpaksa mendobraknya. Cheol tentu saja kesal, tetapi Hansu justru menyuruhnya segera bersiap karena ada urusan yang harus mereka selesaikan. Belakangan diketahui bahwa Hansu dan Jin Cheol ini memiliki tradisi bertemu setahun sekali. Karena terlalu sibuk, mereka hampir melupakan hari pertemuan itu dan hanya bisa bercanda bahwa ingatannya mulai menurun. Tak lama kemudian, Kim bergabung dengan Hansu dan Cheol di sebuah restoran. Rupanya mereka bertiga adalah sahabat lama sehingga pertemuan itu berlangsung hangat. Di saat yang sama, preman yang semalam menganiaya Kim ternyata juga berada di restoran itu. Seperti sebelumnya, ia kembali membuat keributan hingga akhirnya mulai memancing emosi Cheol. Cheol sebenarnya sudah siap memberi pelajaran, tetapi Hansu menahannya sambil mengingatkan. Dan Kim ikut membujuk mereka agar segera pergi. Sayangnya saat hendak meninggalkan restoran, preman itu justru melempar makanan ke arah Jin Cheol dan menghina foto putrinya yang tercetak di kaosnya itu. Tak mampu lagi menahan emosi, Jin Cheol langsung memukul pria itu hingga perkelahian pun pecah. Teman-teman preman itu ikut menyerang sementara Kim memilih menjauh dari keributan. Tak lama kemudian polisi datang dan menghentikan perkelahian tersebut. Lalu besoknya di sekolah, Minji berniat untuk mengembalikan jaketnya. Karena Namhoon belum berada di kelas, ia menunggu hingga akhirnya mereka bertemu di lapangan. Minji sengaja mengembalikan jaket itu secara langsung, sambil mengucapkan terima kasih karena Namhoon telah membantunya. Percakapan mereka mendadak canggung saat Namhoon bertanya apakah Minji adalah orang yang sempat menyukai unggahannya di IG. Karena malu, Minji langsung menyangkal dan mengaku tidak memiliki akun. Namun Namhoon segera mengirimkan pesan ke akun tersebut dan notifikasinya langsung muncul di ponsel. Wajah Minji pun memerah karena kebohongannya akhirnya terbongkar tanpa mereka sadari. Hairi dan teman-temannya melihat semua kejadian itu dari kejauhan. Tak lama kemudian, dua siswi mengajak Minji ke sebuah ruang penyimpanan dengan alasan ingin berbicara di sana. Hairi sudah menunggu. Ia langsung menuduh Minji sengaja mendekati Namhoon yang ternyata merupakan kekasih dari Hairi. Meski Minji berusaha menjelaskan bahwa ia hanya mengembalikan jaket, Hairi tetap tidak mau mendengarkan. Ia bahkan menyalahkan Minji karena berani mengenakan jaket Namhoon. Tapi saat Minji mengungkit pakaian olahraga yang mereka buang dulu, Hairi mengatakan dirinya bukan cemburu melainkan takut bau badan Minji menempel pada pacarnya. Ia bahkan menghina Minji sebagai anak yang tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Mendengar hal itu, seketika Minji kehilangan kesabaran. Untuk pertama kalinya, ia melawan dengan menendang Yeri hingga keduanya terlibat perkelahian sengit. Teman-teman Yeri berusaha melerai, tetapi amarah Minji yang selama ini dipendam sudah tidak bisa dibendung lagi. Di sisi lain, Kim yang sedang bekerja di bank tiba-tiba menerima telepon dari pihak sekolah. Guru memberitahu bahwa Minju baru saja terlibat perkelahian dan menyerang Hyeri. Kim pun diminta segera datang ke sekolah. Masalah itu ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ternyata Hyeri adalah putri Ketua Ju, pemilik perusahaan konstruksi besar yang memiliki kekuasaan dan pengaruh luas. Saat itu, Ketua Ju sedang mengadakan pertemuan dengan anggota dewan bernama Sim untuk membahas proyek pembangunan besar. Sim pun berjanji akan mendukung segala kepentingan ketua demi kelancaran proyek tersebut. Usai rapat, tangan kanannya memberitahu bahwa sang istri terus menghubunginya. Begitu menerima telepon, Ketua Jung segera bergegas ke sana. Di tempat lain muncul seorang pria berjulukan Golden Teeth yang berniat menemui orang-orang kepercayaan Ketua Ju. Namun setibanya di sana, ia diberitahu oleh tangan kanan Ju bahwa pertemuan itu dibatalkan sepihak. Merasa hanya dipermainkan, Golden Teeth pun pergi dengan kesal. Sementara itu, di ruang mediasi sekolah, keluarga Hyeri sudah menunggu dengan penuh amarah. Minji langsung berusaha menjelaskan bahwa selama ini ia terus menjadi korban perundungan. Tetapi penghinaan yang terus berulang akhirnya membuat emosinya meledak. Sayangnya,
Kim tidak memberi kesempatan Minji menjelaskan lebih jauh demi meredakan keadaan. Ia langsung berlutut di hadapan Ketua Ju sambil memohon maaf atas perbuatan putrinya. Kim menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal membesarkan Minji seorang diri sejak istrinya meninggal. Ia pun berjanji akan mendidik putrinya lebih baik dan bahkan memutuskan memindahkan Minji ke sekolah lain. Mendengar keputusan itu, Ketua Ju terlihat puas. Setelah meninggalkan sekolah, Ketua Ju sempat bertanya kepada guru mengenai identitas Kim. Saat mengetahui Kim hanyalah pegawai bank biasa, Ketua Ju bilang jika kejadian serupa terulang, bukan hanya para guru, tetapi sekolah itu sendiri akan menerima akibatnya. Di perjalanan pulang, Minji akhirnya meluapkan seluruh kekecewaannya. Ia merasa ayahnya tidak pernah mempercayainya. Yang paling menyakitkan baginya bukanlah hukuman sekolah atau hinaan yang diterima, melainkan melihat Kim berlutut di depan keluarga Hyeri. Minji memahami alasan ayahnya melakukan itu. Ketua Ju adalah orang kaya yang memiliki kekuasaan, sedangkan Kim hanyalah pegawai biasa yang tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Karena kecewa, Minji memutuskan menginap di rumah Hyeryong. Ia bahkan melarang Kim menghubunginya dan mengancamnya akan pergi dari rumah jika dipaksa pulang. Saat Minji hendak pergi, Kim masih sempat bilang bahwa besok adalah ulang tahunnya. Namun bagi Minji, hari itu bukanlah momen yang pantas dirayakan karena bertepatan dengan hari meninggalnya sang ibu. Sepeninggal Minji, Kim yang dipenuhi rasa bersalah mengunjungi makam istrinya. Di hadapan pusara itu, ia mengenang masa-masa ketika mereka masih hidup bahagia sebagai sebuah keluarga. Dalam ingatannya, sang istri pernah menunjukkan bunga favoritnya yang melambangkan cinta, tulus, dan pengabdian tanpa syarat. Makna itulah yang selalu dipegang sang istri hingga akhir hayatnya, dan kini menjadi kenangan yang terus disimpan Kim di dalam hatinya. Malam harinya, Kim pulang ke rumah yang terasa begitu sepi karena Minji belum juga kembali. Di sisi lain, Minji menerima pesan dari Namhoon yang memintanya datang ke gerbang belakang sekolah karena mengaku sedang menunggunya di sana. Waktu terus berlalu hingga tepat tengah malam, Kim telah menyiapkan kue ulang tahun untuk putrinya. Tetapi Minji tetap tidak pulang. Berkali-kali ia ingin menghubunginya namun teringat ancaman Minji yang akan pergi selamanya jika dipaksa pulang. Akhirnya Kim hanya bisa menunggu semalaman dengan penuh kecemasan. Keesokan paginya, Minji masih belum kembali. Kim langsung menghubungi teman-teman putrinya, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Ia pun bergegas ke sekolah dan mulai menanyakan Minji kepada para siswa. Saat bertemu Namhoon, Kim akhirnya mengetahui fakta mengejutkan. Pesan yang diterima oleh Minji ternyata bukan dikirim oleh Namhoon. Sebelumnya seseorang telah merebut ponselnya dan mengirim pesan palsu untuk memancing Minji datang ke gerbang belakang sekolah. Mendengar hal itu, Kim langsung berlari ke lokasi tersebut. Di sana ia menemukan bercak darah di tanah. Saat mengikuti jejaknya, ia menemukan sebuah ikat rambut milik Hyeri. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Hyeri, si anak yang kelebihan privilege, muncul bersama preman yang sebelumnya pernah menganiaya Kim. Preman itu bahkan dengan santai mengatakan bahwa hujan akan menghapus semua barang bukti dan polisi tidak akan membela orang biasa seperti Kim. Tanpa mereka sadari, Kim sudah berada tepat di belakang mereka. Ia langsung menanyakan keberadaan Minji, tetapi keduanya berpura-pura tidak tahu apapun. Saat hendak pergi, Kim menyadari ada kejanggalan. Ia belum pernah menyebut nama putrinya, tetapi mereka sudah tahu bahwa orang yang dicarinya adalah Minji. Untuk memastikan dugaannya, Kim menunjukkan ikat rambut yang ditemui di lokasi. Seketika wajah anak badung ini langsung berubah tegang. Melihat situasi memburuk, preman itu kembali mencoba menyerang Kim. Namun kali ini, semua pukulannya dengan mudah ia hindari. Ia merobek baju Kim hingga memperlihatkan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka. Pemandangan itu memicu kilasan masa lalu. Terungkap bahwa Kim sebenarnya bukan pegawai bank biasa, melainkan mantan agen rahasia elit yang pernah menyusup ke Korea Utara sebagai agen ganda. Selama bertahun-tahun ia berhasil menyelesaikan sebuah operasi berbahaya, sementara identitasnya harus dirahasiakan karena dapat memicu krisis besar jika terbongkar. Kini Kim akhirnya berhenti menahan diri. Dalam hitungan detik, ia melumpuhkan preman itu dengan serangkaian pukulan cepat hingga tak mampu melawan. Setelah mencengkeram kerah bajunya, Kim menatapnya dengan penuh amarah. Kali ini Kim tak akan berhenti sebelum mengetahui di mana sebenarnya Minji berada. Cerita kemudian kembali ke tahun 2008. Saat itu Kim menerima misi sebagai agen rahasia setelah beberapa agen perdamaian dibunuh berantai di Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Dalangnya diduga petinggi intelijen Korea Utara, Kim Jong-seon, sehingga Kim diperintahkan untuk menghabisinya. Kim segera memburu targetnya hingga berhasil menghadang konvoi Seon di sebuah terowongan.
Setelah melumpuhkan seluruh pengawalnya, Kim hampir menyelesaikan misi. Namun pasukan Korea Utara tiba-tiba datang mengepung. Demi menghindari penangkapan, Kim menjatuhkan mobil mereka ke dalam air hingga keduanya dinyatakan tewas. Keesokan harinya, media memberitakan kematian Kim dan Jiang sebagai insiden misterius. Sementara Direktur Jiang hanya tersenyum karena rencananya sesuai dengan harapannya. Beberapa waktu kemudian, Kim bergegas ke rumah sakit. Karena istrinya akan melahirkan, Minji berhasil lahir dengan selamat, tetapi sang istri meninggal. Setelah berpesan agar Kim meninggalkan masa lalunya dan membesarkan putri mereka dengan penuh kasih sayang. Kepergian istrinya membuat Kim menemui atasannya sambil menodongkan senjatanya. Ia menuntut janji lama agar diizinkan keluar dari dunia agen rahasia setelah misinya selesai. Permintaan itu akhirnya dikabulkan. Sejak saat itu, Kim mengabdikan hidupnya untuk membesarkan Minji. Cerita kembali ke masa sekarang. Di sisi lain, Namhoon baru keluar dari akademi ketika dicegat Minho dan kelompoknya. Mereka memukulnya, merampas ponselnya, lalu mengirim pesan kepada Minji agar datang ke gerbang belakang sekolah. Tanpa curiga, Minji datang seorang diri di sana. Harry dan teman-temannya sudah menunggu. Harry berdalih Namhoon sedang sakit, tetapi Minji langsung menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Minji mengatakan dirinya sudah pindah sekolah dan ingin mengakhiri semua masalahnya. Namun, Harry justru memaksanya berlutut. Saat Minji menolak, perkelahian pun terjadi dan Minji berhasil mengerahkan Harry. Melihat Harry kalah, Minho bersama anggota gengnya langsung mukulin Minji. Meski terdesak, Minji masih sempat recall mengejek Harry karena membutuhkan banyak orang untuk melawannya. Ucapan itu membuat Harry naik pitam. Karena emosi, ia mengambil batu bata lalu menghantam kepala Minji hingga gadis itu roboh bersimbah darah. Beberapa siswa yang merekam kejadian itu ingin memanggil ambulans, tetapi Minho merampas ponsel mereka sambil mengancam. Untuk menghilangkan jejak, Minho menghubungi Min Cheol agar membuang jasad Minji. Awalnya Min Cheol menolak, namun setelah mengetahui Harry adalah putri ketua Yuha Construction, percakapan itu didengar oleh bos gangster berjuluk Golden Teeth yang langsung memerintahkan Min Cheol untuk menerima pekerjaan tersebut. Tak lama kemudian, Gold Teeth bersama anak buahnya datang memasukkan tubuh Minji ke bagasi mobil lalu mengantar Harry pulang. Di perjalanan, Harry mengaku telah membunuh Minji dan meminta semua jejak kejahatan itu dihilangkan. Ia diam-diam merekam pengakuan tersebut sebagai jaminan, lalu memperingatkan Harry agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Keesokan harinya, Kim berhasil menangkap Minho dan menginterogasinya. Setelah disiksa, Minho akhirnya mengaku bahwa jasad Minji dibawa oleh Min Cheol, sekaligus memberitahu lokasi persembunyiannya. Sementara rekan-rekan Kim di bank mulai heran karena ia menghilang tanpa kabar. Sementara itu, Kim justru mengeluarkan kembali seluruh senjata lamanya. Mantan agen rahasia itu kini siap melakukan apapun untuk menemukan putrinya. Saat itu, Min Cheol berada di markasnya sambil meneror sebuah keluarga demi uang. Ia bahkan mengancam akan menjual organ tubuh putri mereka, menunjukkan betapa kejamnya kelompok tersebut. Tak lama kemudian, gadis itu dibawa ke ruang operasi ilegal. Namun tepat saat dokter hendak memulai operasi, Kim menyusup ke markas melumpuhkan seluruh anak buah Min Cheol, membunuh dokter dan berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Menyadari ada penyusup, Min Cheol mencoba kabur, namun ia justru terjebak perangkap yang dipasang Kim hingga kedua kakinya terluka. Kim pun berhasil menangkapnya hidup-hidup untuk diinterogasi. Di sisi lain, video perkelahian Kim dan Jin Choi di restoran viral. Pak Lim terkejut melihat kemampuan bertarung Kim. Sementara video itu juga menarik perhatian intelijen Korea Utara. Setelah memeriksa data rahasia, mereka memastikan Kim adalah mantan agen legendaris berkode operasi 66 yang selama ini dianggap telah tewas. Informasi itu pun segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Ryong. Ryong langsung memerintahkan agar Kim dibunuh meski usulan itu ditentang karena di situasi damai antara Korea Utara dan Korea Selatan, ia tetap bersikeras. Menurutnya, hanya Gang Seong, adik mendiang agen legendaris Gong, yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kim. Karena itu, Gang Seong diperintahkan berangkat ke Korea Selatan demi membunuhnya. Sementara itu, Badan Intelijen Korea Selatan juga mulai bergerak. Menyadari Korea Utara pasti akan mencari Kim, Direktur Guk Cheol memerintahkan timnya menemukan Kim terlebih dahulu. Di sisi lain, Kim terus mengintegrasi Min Cheol hingga akhirnya mengetahui bahwa jaringan perdagangan manusia itu beroperasi melalui grup rahasia di Telegram. Meski masih berani mengancam karena merasa dilindungi hukum, Kim menegaskan bahwa ia akan melakukan apapun untuk menemukan Minji. Bahkan jika putrinya benar-benar telah meninggal, ia bersumpah akan membunuh semua orang yang terlibat.
Tak lama kemudian, sebuah pesan muncul di grup yang mengonfirmasi jasad korban telah dibuang dan seluruh anggota diminta tutup mulut. Kim segera menggunakan ponsel untuk menghubungi mereka. Sayangnya, Gold Thief curiga panggilan itu berasal dari polisi. Ia melarang anak buahnya mengangkat telepon dan memerintahkan seluruh grup segera dihapus. Melihat semua jejak komunikasi lenyap, Kim semakin murka. Ia memaksa Min Cheol mencari cara menghubungi mereka. Saat Min Cheol mengaku tidak bisa, Kim langsung menembak kakinya. Dalam kesakitan, Min Cheol akhirnya mengaku selama ini berpura-pura masih di bawah umur agar mendapatkan perlindungan hukum padahal usianya sudah dewasa. Kim hampir menghabisinya saat itu juga. Namun sebelum menarik pelatuk, polisi tiba di lokasi sehingga ia terpaksa menghentikan aksinya. Sementara itu, Hairi terus dihantui rasa bersalah. Ia berkali-kali mencari berita tentang jasad siswi SMA di internet tetapi tidak menemukan apapun. Bayangan amukan Kim di markas Min Cheol pun terus menghantuinya. Saat Ketua Ju pulang ke rumah, ia langsung menyadari Hairi sedang menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan Minji. Ia pun menenangkan putrinya dan berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Mendengar itu, Hairi mulai penasaran dengan latar belakang Kim dan sempat menanyakan pekerjaannya sebelum buru-buru mengalihkan pembicaraan agar tidak dicurigai. Di sisi lain, anak buah Gold Thief heran mengapa mereka tidak memeras keluarga Ketua Ju. Namun Gold Thief menolak karena tahu organisasinya bisa hancur jika berani menyentuh putri pria tersebut. Ucapan itu mengingatkan masa lalu saat Ketua Ju baru menjadi pengusaha konstruksi paling berpengaruh. Ia pernah menghukum bos Gold Thief dengan memaksanya merangkak di atas pecahan kaca hanya karena proyek terlambat. Sejak kejadian itu, Gold Thief sadar betapa berbahayanya Ketua Ju dan memilih menutup rapat masa lalu mereka. Sementara itu, Kim telah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di saat yang sama, ancaman baru muncul ketika agen elit Korea Utara Gang Seong berhasil menyusup ke Korea Selatan melalui jalur laut. Setelah tiba, Gang Seong menemui rekannya yang menyamar di sebuah gereja. Dari sana, ia mengetahui bahwa satu-satunya petunjuk menuju Kim adalah Jin Cheol yang sedang dipenjara. Terungkap bahwa sebelum berangkat, direktori memberitahu Gang Seong bahwa kakaknya telah tewas dikhianati Kim, sementara kode operasi legendaris 66 direbut olehnya. Demi membalas dendam sekaligus memulihkan kehormatan keluarganya, Gang Seong menerima misi untuk membunuh Kim. Di sisi lain, Hansu akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak terlibat dalam perkelahian. Saat keluar dari kantor polisi, ia sempat melihat Gang Seong dan merasa pria itu mencurigakan, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Seong kemudian menyergap polisi di toilet, mengenakan seragamnya lalu menyusup ke dalam penjara. Dengan penyamaran itu, ia menemui Jin Cheol dan menanyakan keberadaan pemilik kode operasi 66. Jin Cheol sempat mengaku bahwa dialah orang yang dicari. Namun setelah Gang Seong menunjukkan foto Kim dan mengancamnya dengan pistol, Jin Cheol akhirnya memberikan alamat rumahnya Kim. Sebelum Gang Seong pergi, Jin Cheol memperingatkan bahwa jika ia benar-benar mencari Kim, justru dirinya yang akan terbunuh. Begitu Gang Seong meninggalkan sel, Jin Cheol membuat keributan dengan memukul tahanan lain agar tersedak, lalu memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri dari penjara. Di sisi lain, Gold Thief terus memutar rekaman pengakuan Harry yang mengakui telah menyerang Minji. Ia bahkan mengedit rekaman itu agar bisa dijadikan alat untuk menekan keluarga Ketua Ju jika suatu saat diperlukan. Tak lama kemudian, mereka mencium bau aroma darah dari bagasi mobil yang sebelumnya digunakan untuk membawa tubuh Minji. Ternyata, Minji masih hidup meski kondisinya sangat kritis. Sementara itu, Kim menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Ia terus bungkam hingga polisi mencoba memindai sidik jarinya. Namun akses ke data tersebut tiba-tiba ditolak seolah Kim telah dihapus dari seluruh database resmi. Di tengah pemeriksaan, ponsel Kim tiba-tiba berdering dengan nama penelpon putriku. Mendengar itu, Kim dengan sangat terburu-buru sehingga ia terpaksa melumpuhkan para isilop yang mencoba menghalanginya dan merebut kembali ponselnya. Kim langsung menerima panggilan dari ponsel Minji dan langsung memanggil nama putrinya dengan penuh harap. Namun sambungan itu tiba-tiba diputus tanpa sepatah kata pun. Di sisi lain, Guk Cheol mendapat laporan bahwa Kim sempat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ia segera memerintahkan seluruh tim bergerak ke lokasi. Sementara tim pengawas diminta mengumpulkan semua informasi terbaru mengenai Kim.
Saat itu Kim berada di dalam taksi sambil terus mencoba menghubungi ponsel tetapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Sang A menerima perintah rahasia melalui telepon dan langsung pergi. Pada saat yang sama, Pak Lim juga menerima instruksi serupa lalu mulai menyiapkan perlengkapan beserta senjatanya. Di rumah ketua Ju, istrinya menceritakan bahwa Harry belakangan bersikap aneh. Ia sering membolos sekolah dan marah saat didekati. Ketua Ju pun teringat bahwa Harry pernah menanyakan pekerjaan ayah Minji sehingga ia mulai curiga dan memerintahkan bawahannya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Penyelidikan itu membawa mereka ke ruangan keamanan hingga akhirnya berhasil mengakses akun media sosial Harry. Di sana diketahui bahwa Harry diam-diam sering berkomunikasi dengan Minho dan beberapa kali mengeluhkan Minji. Minho pun berjanji akan memberi pelajaran kepada gadis tersebut. Sementara itu, Gang Seong menyusup ke rumah Kim untuk mencari petunjuk. Ia menemukan kartu identitas sekolah milik Minji. Tetapi saat hendak pergi, ia berpapasan dengan Jin Cheol. Baku tembak pun tak bisa terhindarkan. Jin Cheol bertarung sangat agresif, bahkan menggunakan pintu kulkas sebagai pelindung, membuat Gang Seong kesulitan untuk menembak. Menyadari situasi tidak menguntungkan, Gang Seong akhirnya memilih mundur. Jin Cheol sebenarnya ingin mengejar, tetapi cedera di lututnya membuat tidak mampu bergerak. Ia berniat memperingatkan Kim, tetapi baru teringat bahwa ponselnya masih disita polisi. Tanpa mereka sadari, Pak Lim sejak awal mengawasi semua kejadian itu di dalam rumah. Ia pun segera melaporkan kepada Guk Cheol dan menduga pihak Korea Utara telah mulai memburu Kim. Laporan itu membuat Guk Cheol semakin yakin bahwa Kim harus ditemukan secepat mungkin. Setelah melacak keberadaannya, mereka mengetahui Kim sedang berada di sebuah tempat latihan taekwondo. Di sana, Hanso tengah melatih murid-muridnya. Begitu melihat Kim datang, dengan wajah penuh kecemasan, ia langsung menyuruh semua murid keluar karena sadar sahabatnya sedang menghadapi masalah besar. Kim kemudian menceritakan bahwa Mingji telah diculik. Para pelaku bahkan mengaku putrinya sudah meninggal. Kim sadar ponsel itu bisa digunakan untuk melacak keberadaannya, namun ia tak sanggup membuangnya karena masih berharap Minji akan menghubunginya lagi. Ia juga bersalah karena tanpa sengaja menyeret Hansu ke dalam masalah ini. Hansu tidak menyalahkannya, justru ia mengusul agar mereka segera melacak lokasi ponsel Minji. Sayangnya, sebelum rencana itu dijalankan, Guk Cheol bersama pasukannya lebih dulu mengepung tempat tersebut. Menyadari pertarungan tak bisa dihindari, Kim mengenakan sarung tangan tempurnya. Sementara Hansu berusaha membujuk Guk agar melepaskan anak itu. Beruntung murid tersebut berhasil menendang aset masa depan Guk Cheol dan melarikan diri. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Kim dan Hansu untuk melawan. Setelah pertarungan sengit, keduanya berhasil lolos melalui atap gedung, turun menggunakan tali, lalu kabur dengan mobil. Cerdasnya Hansu, sebelum pergi mereka lebih dulu menembak ban kendaraan musuh agar tidak bisa mengejar. Setelah tiba di tempat rahasia, Hansu mengaktifkan pelacak untuk mencari sinyal ponsel Minji. Kim kembali meminta maaf karena kini Hansu juga ikut diburu, namun Hansu menegaskan bahwa ia tidak menyesal membantu dan yakin Kim akan melakukan hal yang sama jika posisi mereka ditukar. Di tengah proses pelacakan, ponsel Kim kembali berdering. Kim ragu mengangkatnya karena khawatir lokasi mereka terlacak. Namun Hansu yakin panggilan itu bisa jadi berasal dari Minji, sehingga ia memutuskan untuk menjawabnya. Ternyata penelponnya adalah Jin Cheol. Ia memperingatkan bahwa seorang agen Korea Utara sedang mengincar nyawa Kim. Cheol bilang sempat melawannya, tetapi pria itu berhasil kabur. Ia pun menyarankan agar mereka segera menuju lokasi sekolah Minji, namun Hansu menjelaskan bahwa Minji telah diculik. Tepat saat itu, pelacak akhirnya berhasil menemukan lokasi Minji. Dan untuk part pertama ini selesai. Untuk part kelanjutannya akan segera Mang Robert upload begitu selesai ngeditnya. Jadi tetap pantengin terus channel Mang Robert. Mang Robert pamit.